Ini adalah cerita dari dua bersaudara, sang kakak yang jenius dan sang adik yang terpuruk. Manga ini berjudul Aku Somero. Awal cerita pertama kali saat Hidaka bersaudara menerima jersey Cristiano Ronaldo. Dan di saat itu juga mimpi kedua anak tersebut sudah diputuskan. Perkenalkan, karakter utama kita adalah Hidaka Soshi. Dia sedang berada di perpus dan belajar dengan tumpukan buku. Teman dari Soshi pun terkejut karena Soshi tiba-tiba belajar. Bahkan ternyata buku yang dia pelajari itu buku anak TK. Naoto pun berkata percuma, bahwa mungkin ada sekolah SMA yang bakalan menerima Soshi. Namun dengan jiwa lakinya Soshi, dia sudah memutuskan untuk menunjukkan nama Hidaka Soshi kepada dunia. Tapi Soshi yang semangat belajar, Naoto pergi pamit untuk pacaran. Soshi pun terkejut dan membatu melihat Naoto memiliki pacar, dan dia malah kabur sambil nangis meninggalkan Naoto dan pacarnya. Soshi pun pulang dan gak percaya Naoto mengkhianatinya, dan juga dia berkata soal ketidakadilannya sejak kecil. Nah, di perjalanan pulang, Soshi bingung mau ngapain dan malah tertarik dengan poster kelas memasak bagi pria. Tentu So nggak ikut kelas tersebut, tapi dia membuat makan malam bagi kedua orang tuanya. Dan setelah kedua orang tuanya mencicipi makanan So, mereka terkejut dan menangis merasakan keasinan yang luar biasa dari masakan So. Setelah itu entah kenapa ibunya So menyinggung kakaknya. Kalau kakaknya udah pasti jago masak, ya kayak dibeda-bedain gitu. Dan hal ini membuat So marah dan nangis sambil membawa semua masakannya ke kamar, dan dia bilang gak akan memasak lagi. Dan ternyata dibalik apa yang So lakukan ini karena dia sudah tidak tertarik dengan sepak bola lagi. Intinya dia ingin menemukan impian barunya setelah berhenti dari sepak bola. So juga ternyata dulu sangat tergila-gila dengan sepak bola, bahkan dia sudah banyak sekali mendapatkan medali dan piala. Tapi So berkata piala tersebut bukan dari kekuatan darinya, melainkan kakaknya. Namun yang disayangkan, kakaknya So sudah tidak bersamanya lagi. Dan faktanya, kakaknya So yang bernama Hidaka Koya ini ternyata ada di Spanyol, bermain di liga remajanya Spanyol. Bahkan kabarnya Koya sudah dilirik klub besar seperti Madrid dan Barcelona. Tapi ketika dia wawancara, kok malah salah dengar, pergi ke Manchester atau Bayern. Ko pun sempat panik dan berkata bahwa dirinya belum memutuskan tim mana yang akan dia tuju. Soshi yang melihat kabar tersebut pun mengingat tentang kakaknya yang jenius, bahkan sudah menjadi andalan timnas under 18 meski umurnya 15 tahun. Dan hal ini juga membuat So berkata dulu mereka berdua dianggap jenius, tapi sekarang perbedaan antara mereka seperti langit dan bumi. Yang kocaknya, So malah berdoa kepada poster Cristiano Ronaldo dan meminta impian yang baru setelah berhenti bermain sepak bola. Keesokan harinya So lari pagi dan bertanya-tanya kenapa setiap kegiatan baru yang dia lakukan selalu nggak bertahan lama. Dan dia baru sadar bahwa hanya berlari setiap hari dia bisa melanjutkan tanpa gagal. Ketika So berlari sambil berpikir kenapa, dia menabrak tiang dengan kencang. Dia pun kesakitan hingga berdarah. Dan yang mengejutkan, kakaknya So yaitu Koya datang menemuinya. So pun terkejut bertemu dengan kakaknya karena Koya seharusnya sedang berada di Spanyol. Kakaknya So tertawa karena adiknya itu sama seperti dulu, dimana ternyata So pernah menabrak tiang juga dan menangis kencang. Tapi kesampingkan itu, So bertanya kepada kakaknya klub mana yang Koya pilih, Madrid atau Barcelona. Namun Ko malah bertanya balik apa yang adiknya sekarang lakukan. Dan So pun menjawab bahwa dia sedang belajar memasak dan ingin menjadi koki super. Setelah itu entah kenapa Koya bertanya apa So ingat pertandingan 1 lawan 1 di antara mereka, yang dimana orang pertama menang 100 kali, dia yang memenangkan jersey-nya Ronaldo. Dan faktanya pertandingan tersebut terhenti di kemenangan 99 mereka, dan Koya mengajak adiknya untuk menyelesaikan masalah itu. So pun terkejut karena kakaknya datang dari jauh hanya untuk hal ini. Namun Ko berkata dia hanya ingin memperjelas seragam milik siapa itu, dan berkata dirinya mungkin gak bisa kembali ke Jepang lagi. Koya yang memaksa So untuk berduel, akhirnya So terpaksa meladeni kakaknya. Dan ternyata duel terakhir mereka itu ketika kelas 6 SD, yang dimana imbang karena So harus pergi
pergi ke klub. Duel mereka pun dimulai dan dengan cepat Koya berhasil melewati Soshi. So pun memuji kakaknya yang hebat, namun kakaknya nggak berhenti di situ. Sekarang dia memberikan So untuk menyerang. Giliran So yang menyerang pun dimulai dan hampir saja So kehilangan bola kalau dia tidak bereaksi cepat. Setelah itu bahkan So tertegun melihat kakaknya yang nampak tidak ada celah sama sekali. So pun berkata kakaknya memang luar biasa dan membuat soal nasibnya yang berbeda dengan kakaknya. Ternyata kakaknya di kelas 6 SD-nya sudah ke Spanyol dan tentu meninggalkan Soshi. Setelah kepergian kakaknya, So berambisi untuk mengejar kakaknya, bahkan ingin melebihinya. Tapi setelah kakaknya pergi ke Spanyol, permainan So turun drastis. Bahkan pencari bakat yang mendengar So adalah adiknya Koya kecewa melihat permainan Soshi. Soshi sendiri terus berusaha keras dengan latihan, tapi bahkan rekannya menganggap dirinya nggak bisa apa-apa dan cuma kebantu oleh kakaknya. Pembicaraan itu didengar oleh Soshi dan bahkan saat pengumuman skuad ternyata Soshi tidak masuk dan tidak mendapatkan seragam. Disitulah Soshi berhenti dan bahkan berkata dia tidak ingin bermain sepak bola lagi. Setelah menceritakan semua kepada kakaknya, Koya malah berkata pemanasannya sudah cukup. Dan yang selanjutnya adalah duel mempertaruhkan kemenangan yang ke-100. Tapi Soshi duduk dan berkata nggak usah lagi dan membiarkan kakaknya yang memiliki seragam tersebut. Bahkan sobat teriak bahwa dirinya sudah berjuang keras namun semuanya tetap saja gagal. So pun menangis dan meminta maaf karena dirinya tidak bisa mengikuti sang kakak. Dan ternyata Koya sendiri sudah tahu diberitahu ibunya apa saja yang So lakukan. Kakaknya pun bertanya apa So benar-benar ingin melakukan yang dia lakukan semua itu. Koya nggak masalah dengan itu, tapi jika adiknya masih suka dengan sepak bola, dia akan menunggu So. Entah apa yang So pilih, Koya ingin So melakukan dengan serius di duel kali ini seperti mereka lakukan waktu kecil. Dan akhirnya So pun menjawab akan melakukannya dengan serius. So yang menyerang kembali kali ini hampir saja terebut kalau dia tidak bereaksi. Dan tiba-tiba So melakukan tap tipuan, namun itu sudah ditebak oleh kakaknya. Tapi yang mengejutkan, sentuhan atau tipuan So terhenti. Dan ternyata So sendiri juga udah menyangka kakaknya pasti membaca pergerakannya. Jadi dia mengarahkan ke sebaliknya. So pun merasa sudah berhasil melewati kakaknya, tapi yang kokilnya Koya langsung men-tackle bola dari So. Tackle dari Koya masih bisa ditahan dan mereka berdua berduel untuk menahan dan merebut bola. Dan yang mengejutkan, sang kakak kalah oleh sang adik. So berhasil melewati Koya, bahkan dia sampai terjatuh setelah menang duel. Koya sendiri tersenyum melihat itu dan mengakui kekalahannya. Namun So masih nggak percaya dia menang melawan kakaknya. Koya lalu tersenyum dan memberikan sebuah kaos sambil bertanya apa adiknya benar-benar ingin melupakan sepak bola. Setelah memberikan seragam, Koya menyuruh So untuk memakainya. Dan setelah dipakai, muka So terlihat senang meski terlihat cukup kebesaran. Koya berkata dirinya punya mimpi menjadi pemain yang cukup bagus yang sesuai dengan permainannya. Dan Koya lalu bertanya apa impian So sekarang. So pun menangis dan dia berkata bahwa dirinya memang gak bisa berhenti karena dia suka sepak bola. Meski butuh waktu untuk mengejar kakaknya, dia menegaskan bahwa mimpinya adalah menjadi atlet sepak bola terhebat se-Jepang. Kakaknya pun senang mendengar itu dan berkata kepada adiknya jangan sampai kalah. Setelah itu Koya pamitan pergi lagi ke Spanyol. Tentu hal ini membuat So kaget karena bahkan kakaknya belum menemui ibunya. Tapi Koya berkata dirinya ada turnamen dan satu hal lagi, Koya berkata dirinya tahu Soshi itu berbakat. Jadilah orang hebat yang sanggup bertarung dengan dunia. So pun bingung maksud kakaknya dan Koya berkata dirinya juga sudah menemukan apa yang dia cari. 1 minggu kemudian So membuang peralatan masak dan hal lainnya karena sekarang dia sudah menemukan mimpinya lagi. Tiba-tiba ibunya memberitahu bahwa membawa sebuah brosur masuk SMA Soryo dan ternyata ibu So sudah tahu bahwa anaknya lanjut bermain sepak bola karena So sendiri selalu mengenakan seragam yang dia menangkan dari kakaknya. So pun menegaskan akan masuk ke SMA Soryo karena itu satu-satunya dia bisa melanjutkan mimpi sepak bolanya. Dan
Dan tiba-tiba ibunya teriak melihat interview Koya di televisi, yang dimana Koya berkata dirinya menolak Barcelona dan Madrid dan memilih SMA Jepang, bahkan dia akan ke SMA Soryo. Tentu So dan ibunya terkejut dan wartawan pun menanyakan alasan Koya, dan Koya berkata bahwa ada pria yang hebat di luar sana yang harus dia ajak bermain. Nah, bagaimana menurut kalian manga dari Aoku Somero ini? Kakak dan adik yang mempunyai mimpi yang sama setelah menerima jersey Cristiano Ronaldo. Gak hanya itu, bakal ada karakter lain juga yang sama badasnya nanti. Pakai baju merah, rambutnya panjang,